Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tenda Misteri. Di pinggiran kota kecil bernama Kertajaya, berdiri sebuah rumah tua peninggalan zaman kolonial. Bangunannya kusam, dindingnya retak-retak, dan catnya mengelupas dimakan waktu. Tak ada yang berani menempatinya sejak tragedi mengerikan menimpa keluarga terakhir yang menghuni rumah itu, 50 tahun silam. Suatu hari, seorang pria muda bernama Fajar mendapatkan kabar bahwa dirinya mewarisi rumah tua tersebut dari seorang paman jauh yang tak pernah ia kenal. Meski sempat ragu, Fajar yang tengah terhimpit masalah keuangan memutuskan untuk menerima warisan itu. Rumahnya besar, kalau direnovasi bisa jadi penginapan atau villa, pikirnya optimis. Saat pertama kali melangkahkan kaki ke dalam rumah itu, Fajar disambut aroma apek yang menusuk hidung. Lantai kayu berderit di bawah langkahnya. Tapi yang paling menarik perhatian adalah sebuah lukisan besar yang tergantung di ruang tamu. Lukisan itu menampilkan seorang wanita muda bergaun putih dengan tatapan kosong dan ekspresi sendu. Yang membuat bulu kuduk Fajar berdiri, matanya terasa seolah-olah diikuti kemanapun ia bergerak. Malam pertama di rumah itu terasa berat. Angin bertiup melalui celah-celah dinding tua, menghasilkan suara seperti bisikan samar. Fajar mengabaikannya. Ia menganggap itu hanya suara alam biasa. Namun, sekitar pukul 3 dini hari, Fajar terbangun. Bukan karena suara, melainkan karena ia merasa ada seseorang yang menatapnya dari sudut kamar. Dengan tubuh gemetar, Fajar menyalakan senter dari ponselnya. Ia menyorot ke sudut ruangan. Kosong. Namun, saat ia menoleh ke arah pintu, Fajar terpaku. Lukisan wanita itu kini berdiri di tengah lorong, seolah keluar dari bingkainya. Gaun putihnya kotor dan compang camping. Wajahnya tetap sendu, tapi kini matanya merah darah. Fajar menutup mata, berharap itu hanya halusinasi. Saat ia membuka mata kembali, wanita itu menghilang. Tapi bau amis darah kini memenuhi seluruh ruangan. Keesokan paginya, Fajar memutuskan untuk mencari tahu asal-usul lukisan itu. Ia bertanya pada warga sekitar. Seorang kakek tua di warung kopi akhirnya berbicara, setelah disuap dengan sebungkus rokok. Konon, kata si kakek, lukisan itu milik Nona Adelina, putri Belanda yang jatuh cinta pada pelayannya. Tapi cintanya dikhianati. Ia membunuh pelayannya, lalu bunuh diri di rumah itu. Arwahnya terperangkap dalam lukisan. Setiap orang yang tinggal di rumah itu akan diikuti, sampai akhirnya bergabung dengannya di dalam lukisan, bisik si kakek sambil melirik ke arah rumah tua yang tampak dari kejauhan. Fajar menelan ludah. Ia berpikir untuk segera pergi. Tapi saat ia kembali ke rumah, ia mendapati sesuatu yang lebih mengerikan. Kini ada dua sosok di dalam lukisan. Seorang wanita bergaun putih, dan satu sosok pria lain, yang wajahnya perlahan mulai menyerupai dirinya sendiri. Malam berikutnya, Fajar memutuskan tidur di sofa ruang tamu. Ia tak berani naik ke lantai 2, apalagi setelah melihat perubahan mengerikan pada lukisan itu. Hening. Hanya suara detak jam tua yang berderit-derit. Tepat pukul 3 dini hari, Fajar terbangun. Bukan oleh suara, tapi karena sesuatu yang dingin menyentuh kakinya. Ia mendongak. Sosok wanita dari lukisan kini berdiri di depannya. Wajahnya penuh luka dan darah mengalir dari matanya. Apa maumu? Suara Fajar bergetar, hampir tak terdengar. Wanita itu menunjuk ke lukisan. Bibirnya bergerak tanpa suara,
Namun Fajar mendengar bisikan itu langsung di dalam kepalanya. "Kamu, milik aku." Tiba-tiba, tangan-tangan pucat menjulur dari lantai, mencengkeram kaki Fajar, menariknya ke bawah. Fajar menjerit sekuat tenaga, menendang dan meronta, hingga berhasil melepaskan diri. Ia berlari keluar dari rumah tanpa menoleh ke belakang. Namun ketika ia menginjakkan kaki di halaman, ia kembali masuk ke ruang tamu. Tak peduli seberapa keras ia berlari ke arah pintu, langkahnya akan berakhir di ruang itu lagi, menghadap lukisan yang kini menunjukkan 3 sosok. Wanita itu, pria menyerupai Fajar, dan satu sosok baru, dirinya sendiri, sedang berteriak ketakutan. Keesokan paginya, Fajar menghubungi seorang paranormal terkenal bernama Ki Baskoro. Meski sudah lanjut usia, Ki Baskoro dikenal ampuh menangani kasus-kasus mistis berat. Saat Ki Baskoro melangkah ke rumah itu, ia langsung memejamkan mata dan berbisik. "Berat sekali, banyak jiwa tersiksa di sini." Ki Baskoro menancapkan beberapa dupa di sudut-sudut rumah. Ia membaca doa dengan suara berat. Rumah tua itu bergetar seolah-olah menolak kehadiran sang dukun. Saat ritual berlangsung, lukisan itu mendadak berasap, mengeluarkan aroma busuk. Sosok wanita dari lukisan tampak berontak, menjerit tanpa suara. Ki Baskoro memperingatkan Fajar, jangan lihat ke matanya, apapun yang terjadi. Tapi rasa penasaran Fajar mengalahkan ketakutannya. Ia menoleh, matanya bertemu dengan mata sang arwah. Dalam sekejap, dunia Fajar terbalik. Ia merasa ditarik ke dalam pusaran gelap. Kilasan gambar muncul, penyiksaan, pengkhianatan, darah, dan kematian. Ia melihat Nona Adelina dipermalukan, dikhianati, dan akhirnya menggorok lehernya sendiri di depan lukisan itu. Darahnya meresap ke dalam kanvas, mengikat jiwanya selamanya. Ki Baskoro mencoba membebaskan Fajar, tapi kekuatan rumah itu terlalu besar. Satu demi satu dupa padam, lilin meleleh, dan angin kencang menderu dari dalam rumah. Dalam pandangan kaburnya, Fajar melihat dirinya berdiri di depan lukisan. Tangannya, yang kini bukan miliknya sendiri, mengangkat kuas berlumur darah. Ia melukis sesuatu di kanvas, wajahnya sendiri. Dengan langkah pelan, tubuhnya masuk ke dalam lukisan. Tubuhnya membeku, sementara lukisan itu hidup. Ki Baskoro berteriak, memanggil Fajar kembali. Tapi sudah terlambat. Ketika Ki Baskoro mendekat, ia melihat lukisan itu kini lengkap. Nona Adelina menggenggam tangan Fajar, keduanya tersenyum sinis ke arah siapapun yang berani menatap lukisan itu. Beberapa minggu setelah kejadian itu, rumah tua itu dijual murah ke orang lain yang tak tahu apa-apa. Orang-orang baru itu tertarik pada lukisan antik, yang katanya membawa suasana mistis. Malam pertama mereka tinggal, terdengar lagi bisikan di lorong. Lukisan itu kini seolah memanggil, mencari jiwa berikutnya untuk diserap. Dan begitulah, rumah itu tetap hidup, terus berburu korban, selamanya. Setelah kematian Fajar yang misterius, rumah tua itu kosong selama beberapa bulan. Tapi desas-desus tentang lukisan berhantu menyebar di internet. Seorang kolektor barang antik bernama Wira tertarik. Kalau lukisan itu benar-benar antik, harganya bisa ratusan juta. Pikir Wira tamak. Wira membeli rumah itu, berniat menjual semua isi rumah ke pelelangan barang mistis. Namun begitu Wira menginjakkan kaki ke dalam rumah, suasana mencekam langsung menyergap. Dinding-dinding tampak lebih busuk, lantai-lantai bergetar, dan bau amis darah memenuhi udara. Tapi Wira bukan orang yang mudah percaya tahayul. Ia memotret lukisan itu berkali-kali. Saat malam tiba, Wira mulai mendengar langkah kaki di lantai atas. Padahal rumah itu hanya dihuni olehnya seorang diri. Ia mengabaikan. Namun saat hendak tidur, ia mendengar suara ketukan pelan di pintu kamarnya. Tok, 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 pelan, berulang-ulang. Saat Wira membuka pintu, tak ada siapapun. Tapi ketika ia berbalik,
lukisan yang tadi tergantung di ruang tamu kini berdiri di depan pintu kamarnya, tanpa pengait, tanpa penyangga. Dan kini di dalam lukisan itu, ada 5 sosok samar. Termasuk Fajar, yang memandang Wira dengan tatapan kosong. Malam itu, Wira bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah pesta mewah bergaya kolonial. Musik klasik mengalun lirih. Para tamu berdansa dengan elegan, namun wajah mereka rusak, berlubang, membusuk, penuh darah mengalir. Di tengah pesta itu berdiri Nona Adelina, mengenakan gaun putih penuh darah. Ia melambai ke arah Wira. "Selamat datang, bersiaplah menjadi bagian dari kami." Saat Wira mencoba lari, para tamu mengejarnya. Tangan-tangan busuk mencengkeram tubuhnya, menariknya menuju sebuah kanvas besar di tengah ruangan. Kanvas itu kosong, menunggu wajah baru. Wajah Wira. Wira terbangun sambil berteriak. Ia tahu ia harus menghancurkan lukisan itu sebelum segalanya terlambat. Dengan nekat, ia mengambil palu besar dan menghantam lukisan tersebut. Namun saat palu menyentuh kanvas, terdengar jeritan ribuan suara, jeritan manusia, bukan suara lukisan. Dinding rumah berguncang keras. Darah mulai merembes keluar dari retakan kayu. Dan dari dalam lukisan, sosok Nona Adelina meloncat keluar, kini bukan lagi seperti lukisan, melainkan makhluk nyata, berwujud wanita berwajah hancur dengan lidah panjang menjulur. Dengan kecepatan mengerikan, ia menerkam Wira. Ia membisikkan satu kalimat ke telinganya sebelum menggigit lehernya. "Kamu, sekarang, milikku." Wira berusaha meronta, tapi tubuhnya perlahan membatu. Ia merasa darahnya mengalir keluar, terserap ke dalam lukisan. Kesadarannya menghilang, tergantikan oleh kekosongan abadi. Beberapa bulan setelah Wira lenyap, hal-hal aneh mulai terjadi di sekitar rumah tua itu. Orang-orang yang sekadar lewat di depan pagar rumah itu sering mendengar suara tawa cekikikan, tangisan perempuan, teriakan minta tolong, lirih, lalu menghilang. Bahkan beberapa warga melaporkan melihat bayangan manusia tanpa kepala berdiri di balkon lantai 2. Pemerintah setempat akhirnya memutuskan untuk mengosongkan area sekitar rumah itu. Rumah-rumah tetangga dikosongkan, jalanan ditutup. Rumah itu kini dikenal sebagai lebih besar dari zona hitam Kertajaya. Tidak ada lampu jalanan yang dinyalakan di malam hari. Tidak ada siapapun yang berani mendekat, kecuali mereka yang nekat, dan mereka tidak pernah kembali. Seorang paranormal kawakan bernama Bu Murni datang dari jauh setelah mendengar tentang lukisan setan itu. Bu Murni tidak main-main. Ia membawa mustika hitam pemutus kutukan, air doa dari 99 surah suci, keris kuno yang pernah digunakan membunuh dukun hitam di masa lalu. Dengan rombongan 5 orang anak buahnya, Bu Murni masuk ke dalam rumah tua itu saat tengah malam, saat kekuatan kutukan mencapai puncaknya. Saat mereka melangkah melewati pagar, langit berubah merah darah, tanah bergetar, udara menjadi berat seolah ribuan tangan tak terlihat menarik napas terakhir mereka. Mereka masuk ke ruang tamu. Lukisan itu kini hampir memenuhi seluruh dinding, dipenuhi puluhan wajah korban yang terjebak di dalam. Saat Bu Murni membacakan mantra pemutus, sosok-sosok di lukisan mulai berteriak, mengerang. Dinding bergetar keras. Tiba-tiba, sosok Nona Adelina keluar dari lukisan, tubuhnya kini lebih mengerikan. Matanya berlubang menghitam, lidahnya bercabang seperti ular, darah kental menetes dari kuku-kukunya. Ia berteriak dengan suara memekakkan telinga. Tidak ada yang boleh pergi. Satu persatu anak buah Bu Murni. Ada yang terlempar ke langit-langit lalu jatuh dengan tulang patah semua. Ada yang ditarik ke dalam lantai seolah lantai itu cairan. Ada yang kepalanya dipelintir hingga berputar ratusan derajat. Bu Murni bertarung habis-habisan. Ia menusukkan keris ke arah Nona Adelina. Namun setiap kali keris itu melukai, luka itu hanya membuat makhluk itu berkembang lebih besar, lebih beringas. Saat keris itu patah, Bu Murni sadar satu hal.
Nona Adelina bukan hanya satu roh. Ia adalah perwujudan dari semua arwah yang telah terperangkap menjadi satu kekuatan mengerikan. Dalam putus asa, Bu Murni mengucapkan mantra terakhir, mantra pengorbanan. Ia membakar dirinya hidup-hidup sambil memeluk lukisan itu. Suara ledakan keras menggelegar, api mengamuk. Keesokan paginya, rumah itu terbakar habis. Hanya puing-puing hangus tersisa. Orang-orang mengira kutukan itu berakhir. Namun beberapa hari kemudian, di reruntuhan itu, warga menemukan sebuah lukisan baru, lukisan yang tidak pernah terbakar. Lukisan itu kini menggambarkan Nona Adelina, Fajar, Wira, Bu Murni dan anak buahnya. Plus wajah-wajah baru yang bahkan tidak dikenal warga setempat. Semua mereka tersenyum lebar, seolah-olah menantikan korban berikutnya. Lukisan itu diamankan di ruang bawah tanah balai kota. Tapi setiap malam, pegawai yang berjaga mendengar ketukan yang lambat tapi pasti, dari balik lukisan itu. Seolah lukisan itu ingin keluar. Dan zona kutukan itu tetap hidup, menunggu jiwa-jiwa baru untuk ditelan ke dalam kanvas abadi. Setelah lukisan itu disimpan di balai kota, hal-hal mengerikan mulai terjadi. Anak-anak hilang tanpa jejak saat bermain di sekitar balai kota. Pegawai yang menjaga ruang bawah tanah ditemukan mati dengan wajah ketakutan luar biasa. Setiap malam, suara bisikan menggema dari ruang penyimpanan. Lebih besar dari, kami lapar, kami haus, kami ingin lebih. Pemerintah akhirnya memanggil seorang pendeta dan dukun besar, Roma Hadi, seorang pria buta yang dikenal bisa berbicara dengan dunia arwah. Roma Hadi ditemani oleh 7 murid pilihannya, mempersiapkan ritual besar untuk mengakhiri kutukan. Namun, lukisan itu sudah terlalu kuat. Tepat tengah malam, Roma Hadi dan rombongannya memulai ritual penyegelan di ruang bawah tanah. Mereka membentuk lingkaran pelindung dari garam hitam dan darah ayam hitam. Roma Hadi membaca mantra kuno dari kitab tua, sementara lukisan itu bergetar hebat, seolah-olah akan meledak. Sosok-sosok dalam lukisan mulai bergerak, memukul-mukul dari dalam kanvas. Wajah Nona Adelina kini tampak lebih mengerikan, dengan senyum bengkok, dan mata gelap seperti jurang maut. Tiba-tiba, dinding ruangan runtuh. Dari dalam lukisan, makhluk-makhluk hitam berlendir mulai merayap keluar. Bayangan dengan tangan panjang dan kuku tajam. Bayi-bayi tanpa wajah yang menangis darah. Wanita tanpa kulit, berlari sambil tertawa histeris. Semuanya menyerbu ritual Roma Hadi. Satu persatu murid Roma Hadi diserang. Ada yang tubuhnya membusuk dalam hitungan detik. Ada yang diseret ke dalam lantai seolah-olah tanah itu hidup. Ada yang kepalanya pecah seperti semangka dipukul palu. Roma Hadi, dengan seluruh kekuatannya, bertahan seorang diri. Dalam momen terakhirnya, Roma Hadi menarik manik-manik darah jiwa dari dalam tas ritualnya, benda terlarang yang bisa mengorbankan 1 jiwa untuk menutup 1000 arwah. Roma Hadi mengutuk dirinya sendiri, berteriak keras. Ambil aku, tapi biarkan dunia ini bebas. Manik-manik itu pecah. Ledakan cahaya merah memenuhi ruang bawah tanah. Suara tangisan, jeritan, dan derap langkah berhenti mendadak. Semua makhluk hitam terhisap kembali ke dalam lukisan, menjerit seolah-olah terbakar. Lukisan itu menggulung sendiri, seperti kulit mati yang terkelupas, lalu jatuh ke lantai, menjadi abu. Pagi datang. Balai kota kini hanya puing. Tidak ada yang tersisa, kecuali abu hitam berbentuk aneh, menyerupai wajah Roma Hadi yang tersenyum damai. Kota itu perlahan pulih. Tidak ada lagi yang hilang. Tidak ada lagi suara bisikan. Tidak ada lagi ketukan aneh. Namun, di antara reruntuhan, seorang anak kecil menemukan sepotong kecil kanvas robek. Di atas potongan kanvas itu, samar-samar, terlihat 2 mata mengintip, memandang dengan haus. Anak itu, tanpa sadar, membawa pulang potongan itu ke rumahnya. Dan begitu malam tiba, suara ketukan itu kembali terdengar. Tok, tok, tok. Kutukan belum benar-benar berakhir. Kutukan itu
hanya pindah tubuh. Tamat.